Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita bertemu kembali dalam podcast kita, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Tema kita kali ini adalah tentang psikologi agama dengan mistisisme. Namun, pembahasannya dari mistisisme itu ada yang membicarakan tentang ilmu gaib, ilmu magic, aliran kebatinan, dan skizofrenia. Di podcast kita kali ini sudah hadir Abang Bima, Abang Syahrul, dan Kakak Siti. Menurut Abang nih, apa yang diketahui sih tentang arah kebatinan yang sejauh ini informasi yang didapat? Oke, perkenalkan saya. Perkenalkan saya Bima Putra, biasa dipanggil Bima. Saya mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Fakultas Agama Islam. Saya mengambil program studi pendidikan agama Islam. Saat ini saya berada di semester 4, tepatnya di kelas kedua pagi. Oke, mengenai aliran kebatinan, kan sebagaimana kita ketahui negara kita ini memberikan kebebasan serta kemerdekaan kepada setiap penduduknya untuk beribadah dan melakukan ritual agamanya masing-masing. Aliran kebatinan ini adalah salah satu aliran kepercayaan yang ada di Indonesia. Bahkan ada salah satu aliran kebatinan yang bernama aliran kebatinan perjalanan. Jadi aliran kebatinan perjalanan ini dia itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lebih tepatnya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Nah, itu untuk aliran kebatinan. Jadi kan kalau di Indonesia ini agama yang diakui resmi itu ada 6, agama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan terakhir Konghucu ada. Tapi ternyata di luar dari 6 itu ada banyak banget di daerah-daerah gitu kayak agama lokal ataupun kepercayaan dari nenek yang berasal dari nenek moyang mereka. Ini disebut menurut saya diketahui tentang aliran kebatinan. Selain itu, apa yang terjadi di lingkungan kita ini, Bang Syahrul, ya, tentang kebatinan ini, mereka kan minoritas nih di kalangan kita ya. Menurut kamu sendiri bagaimana? Ada kebatinan sebagai kelompok yang minoritas sekali di lingkungan kita. Menurut kamu gimana? Jadi aliran kebatinan itu dari pengertiannya ya. Dari pengertiannya itu aliran kebatinan adalah paham yang membentuk komunitas yang terdiri dari sejumlah orang dari berbagai agama dan mengikatkan diri untuk bersepakat nilai-nilai kehidupan berdasarkan keyakinan batin. Jadi yang saya dapat dari YouTube tersebut, jadi di dalam pasal 28 UUD 1945 pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi ini berkaitan juga dengan maksudnya berkaitan dengan aliran kebatinan juga. Walaupun minoritas, undang-undang kita melindungi mereka ya. Ya, dilindungi untuk beraktivitas, berkegiatan, dan menjalankan kepercayaannya seperti itu. Berdasarkan sila pertama tadi, berarti secara tidak langsung ada institusi orang yang tidak percaya agama itu tidak memiliki tempat di Indonesia ini karena berdasarkan Pancasila secara pertama itu yang disebut Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di salah satu tema kita juga ada tentang mistisisme ini kan memang sangat erat dengan stigma atau label yang dilekatkan kepada sufi yang dalam aliran Islam gitu ya. Tetapi dalam aliran sufisme itu memang ada tarekat-tarekat yang bisa ditelusuri sampai ke ajaran Nabi, ada yang tidak. Naqsabandi salah satunya bisa ditelusuri tuh sampai bersanad sampai ke Rasulullah.
Nah, tapi di dalam lingkungan kita nih ada yang percaya dengan hal-hal yang gaib itu, ilmu-ilmu sihir gitu. Nah, menurut kamu gimana tuh? Hal-hal terkait dengan ilmu gaib atau ilmu magic sihir? Saya itu sihir sebagai praktik atau kepercayaan yang menggunakan kekuatan supernatural untuk menciptakan efek di dunia fisik dalam menjadi subjek perdebatan kemudian selama berabad-abad meskipun kontroversial dan seringkali dianggap sebagai hal yang mistis atau tidak ilmiah. Mistis, kontroversi. Kamu percaya sihir nggak? Kenapa? Kenapa nggak percaya sihir? Kurang belajar. Bertentangan dengan ini ya, tauhidan kita ya. Tapi kamu yakin ada ya sihir-sihir di kalangan-kalangan lingkungan kita ya? Mungkin dari beberapa budaya tertentu yang memang memegang keilmuan tersebut gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana nih, Mas Bima? Jadi kesimpulannya bahwa ada psikologi kalau maksudnya ya, Bu, ya. Dan mistisisme berkesalahan alami itu Maksudnya Bu, mistisisme ya mistisisme, aliran kebatinan, aliran ilmu magic itu cepat terkait dengan fisika ya. ya. Ternyata sebetulnya masih banyak banget di Indonesia. Tapi ada beberapa yang bertentangan dengan akidah agama Ya, Islam. Ada beberapa juga kayak seperti tadi ilmu mistisme alias sufisme itu kan Naksabandian Orikon yang berjalan itu ternyata bersama dan itu ternyata yang dibolehkan dan disyariatkan dan tidak ada. dan kesemuanya itu mempengaruhi kejiwaan seorang ya, baik kejiwaan seorang muslim ataupun kejiwaan non muslim yang memang menjalankan kepercayaan-kepercayaan tertentu ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita, mudah-mudahan menjadi informasi yang sangat menarik bagi diri kita dan juga akan menambah wawasan bagi yang mendengarkan ini ya. Terima kasih podcast kita kali ini, sampai bertemu lagi, mudah-mudahan bisa membahas tema-tema yang lain. Terima kasih.